Nah, ini data kamu. Jadi kalau di sini X-nya ada 1 dan di sini sudah ada arsitekturnya, maka di sini itu ada 2 node hidden. Kemudian kalau kita mau menggunakan machine learning, kita sebenarnya cukup membuat datasetnya saja. Nah, dataset ini kita masukkan ke dalam bentuk file CSV, karena kalau dalam machine learning misalkan pakai bahasa Python, itu kita harus menyeting datasetnya untuk bisa dibaca. Nah, datasetnya itu sebenarnya bisa dalam bentuk database MySQL, atau bisa juga dalam bentuk file lain, misalkan Excel. Tapi kalau Excel itu lebih banyak nanti library-nya. Misalkan kalau kita mau ngoding sendiri, tetap ikuti aturan dari algoritma backpropagation. Kemarin Saman sudah mempunyai file bukunya Bapak Laurent Faust. Nah, ikuti itu. Bentar, saya tampilkan bukunya. Ini. Sekitar di halaman 300. Masih ke bawah. Nah, ini. Kalau arsitekturnya sudah, berarti kita definisikan masing-masing variabel X dan T. Misal datasetnya ini saya simpan dalam bentuk file CSV. Biar mudah diimpor. Bulan sama hasil panennya. Hasil panennya dalam bentuk double. Saya tambahkan kolom baru. Nomor. Untuk memudahkan baca di codingnya nanti. Udah, saya simpan filenya ini. Sudah dapat datanya. Saya import di ya, nanti terbaca untuk proses trainingnya. Ya, dapat datanya. Nah, ini kalau sudah, berikutnya ini sudah ada metode training. Jadi harus ada sendiri, form training sendiri, form testing sendiri. Kalau yang ini itu data saya buat dalam bentuk tabel array kayak gini. Terus inisialisasi bobotnya ini, jadi tahapannya tetap mengikuti algoritmanya. Ini ada inisialisasi bobot, ada kita menentukan learning rate, nah itu harus ada. Nah, termasuk untuk hiddennya, jumlah node-nya ada berapa, karena nanti ada proses perhitungan. Jadi kita tahap pertama itu ini menentukan inisialisasi bobot, learning rate, data X, dan target. Maka ini saya tinggal ngopi, saya sesuaikan dengan yang terbaru. Misalkan saya buat folder propagation.
buat file baru. Training sendiri. Saya buka di Visual Code. Nah, ini kita koneksikan dengan database-nya. Ini adalah data, jadi ini tidak dipakai, saya hapus. Ini adalah datanya. Kalau ini datanya saya pada dalam bentuk tabel di sini. Saya koneksikan dengan database-nya. Saya membaca database-nya dulu. Ini untuk testingnya. Nah, ini koneksinya beda file. Oke, saya buat koneksi dulu. S-connect sama dengan MySQL connect. Kita sesuaikan penulisannya localhost, kemudian root. Saya tidak pakai password. Nah, database-nya namanya ini, DB contoh. DB contoh. Ini sudah melakukan koneksi. Kemudian ini ditaruh di awal karena saya butuh mengkoneksikan dengan database. Nah, berikutnya untuk membaca datanya, lakukan query. Query-nya sesuaikan dengan tabel, berarti saya baca S data sama dengan MySQL query, koneksi database-nya, kemudian query-nya saya sesuaikan nama tabelnya adalah data. Nah, kalau nanti mau tahu berapa nanti iterasinya, berarti yang ikuti ini jumlah banyak datanya. Jadi ini ada 2 iterasi. Saya berkali-kali ngomong, ikuti, ini ada 2 iterasi. Iterasi yang pertama itu untuk kondisi dia berhentinya kapan. Sedangkan iterasi yang kedua adalah membaca datanya. Nah, ini kalau mau tahu jumlah baris datanya, boleh kita ngitung pakai kayak gini. Saya buat jumlah nah, nanti di sini ada while. While kita ngikuti while-nya apa, yaitu ngecek untuk fetch array-nya ini. Misalkan saya pakai fetch array-nya adalah variabel sdata, berarti saya ubah di sini sdt sama dengan MySQL fetch array, nama query-nya adalah sdata. Udah, ini melakukan pembacaan jumlah barisnya. S jumlah plus ini akan mendapatkan jumlah terakhir nanti untuk tahu berapakah iterasinya. Jadi di sini dirubah S jumlah. Udah. Terus ini kita ikuti arsitektur sama tadi, hanya ada 1 variabel inputnya. Jumlah node hidden-nya ada 2. Jadi di sini V01 itu berarti dari bias ke node hidden 1, dari bias ke node hidden 2. Saya ngikuti itu arsitekturnya, jadi ini saya hapus. Nilai ini itu random ya, jadi kalau mau dibuat randomnya di bahasa PHP juga ada, bisa disesuaikan. Nah, ini adalah node ke-1, variabel 1, node 1, variabel 1 ke node 2. Nah, karena variabelnya hanya 1, nah ini dihapus, V-nya hanya 1. Nah,
Udah. Ini artinya dari variabel 1 ke node 1, variabel 1 ke node 2. Kemudian bobotnya gitu juga, ini dari bias ke Y1, dari variabel dari hidden node 1 ke Y. Nah, karena hiddennya ada 2, berarti ini dihapus. Nah, kamu kemarin tidak ada kayak gini, jadi saya tahu akhirnya metode kamu salah. Terus selanjutnya kita lakukan proses looping. Nah, ini proses perkaliannya. Perkaliannya itu saya pakai X1 gitu aja, SX1. Nih, saya hapus. Ini pakai istilahnya adalah in. Nah, saya misalkan pakai X1. X1. Nah, ini hanya 2 kali. Ini belum baca X-nya ya, jadi X-nya sebentar saya buat looping. Nah, ini hanya X-nya hanya 1, jadi kayak gini. Ini dihapus. Nah, ini baca proses while lagi kayak gini untuk mendapatkan X-nya. Ya, untuk mendapatkan X, saya ngopi dari sini. Nah, kalau ini dia, nah ini sesuai variabelnya. Ini variabel yang kita definisikan di PHP. Kalau ini adalah kolom yang ada di tabel tadi. Ini saya copy dulu. Ini X sama Y. Ini while-nya untuk membaca datasetnya. Sebenarnya dari yang di sini tadi juga bisa. Cuma takutnya ini while-nya sudah ketutup, nanti nggak mau. Biasanya kayak gitu. Jadi lebih baik ini nggak ada proses di sini. Jadi langsung ke sini. Ini nama tabel saya, data. Ini MySQL, terus koneksinya di depan. Ini X, tadi ada nomor. Saya deklarasikan berdasarkan nomor. Misalkan ini saya tambahi where. Atau enggak usah, langsung aja di sini saya buat nomor. Nomor 1. Ini data saya kolomnya adalah apa tadi? Bulan ya. Bulan. Dan di sini hasil. Saya lihat datasetnya. Hasil bulan. Kemudian di sini X1 harus ditambahi. Atau X saja karena hanya 1 ya. X saja dolar nomor. Terus di sini juga gitu, X dolar nomor. Nah, Z-nya hanya 2, berarti ini dihapus. Ini untuk melakukan aktivasi yang di sini, baris 28, 29 melakukan aktivasi. Yang di sini karena jumlah W-nya hanya ada 2, berarti ini 1 sama 2 ini enggak ada, dihapus, 3 dan 4. Terus ini melakukan aktivasi. Nah, di sini enggak perlu. Kalau ini saya variabelnya adalah ini
Saya pakai T aja. T. Ini berarti T. T $0. Ini proses melakukan perubahan. Ini menghitung nilai error, ini melakukan apa? Turunan fungsi aktivasinya. Terus ini DW-nya ada 2. Nah, ini DW1, DW2 ini dihapus. Nah, oke. Terus ini juga hanya ada 2 karena hiddennya cuma 2 node. Nah, ini juga otomatis hanya 2, ini dihapus. Terus ini masih perubahan bobot dari hidden ke input. Nah, berarti ini 1, ini tidak ada. Ini juga tidak ada. Terus V-nya juga gitu, hanya ada 2. Ini 0 ke 1, 1, 2. Ini tidak ada, nah hanya 2 node-nya. Terus V-nya gitu. V0, ini nggak ada 2, variabelnya hanya 1. Nah, ini dihapus, astagfirullahaladzim. Nah ini, nanti kelihatan epoch-nya. Ini tidak ada in, tapi nomor, dolar. Ini juga nggak ada, variabel inputnya hanya 1. Terus Y-nya nggak ada, tadi pakai T $. Ini nilai errornya jika kurang dari ini, sama kondisinya ini di persen tes jumlah. Kenapa kok di persen jumlah? Ini untuk proses iterasi yang di dalam. Nah, ini kurang kurawalnya. Kurawalnya kita cek. Nah, di sini while. Nah, while-nya sudah. Terus ini tutup if. Terus while yang atas, oke, sudah. Kita training. Kalau ada error biasanya dia proses membaca datanya ini. Kita cek tadi ada di folder backpropagation. Jadi harus ada training sendiri, testing sendiri. Kalau dijadikan satu malah salah. Localhost backpropagation training.php. Line 23. Ini file-nya oh ya, maaf, MySQL. Line 45, line 46. 45, 46. Oh ya, ini in. $, nomor. $, nomor. Saya iterasinya hanya sampai kondisi true. Ini masih proses. Nah, ini kita cek. Kalau dia nggak berhenti-berhenti, berarti memang dia sampai panjang. Nah, karena ini memang murni training ya. Kalau Saman kemarin hanya nggak sampai berapa menit itu udah selesai, ya malah itu salah.
ini masih lanjut terus, ini sudah iterasi yang ke 1671. Nanti hasil akhirnya itu bobot. Nah, kalau mau ngambil bobotnya tinggal di print. Masih belum selesai. Karena nilai errornya kan tinggi. Nah, ini kan nilai TSE itu nilai error. Nah, syarat nilai errornya kan kalau kurang dari 0,05. Nah, ini masih belum dapat nilai 0,05. Akhirnya kan masih looping terus. Nah, ini sudah iterasi yang ini epoch ya. Kalau yang 4072 itu epoch. Sedangkan yang datanya itu ini. Nah, ini kan ada baris keempat, baris kelima, baris keenam itu datanya. Jadi dia pasti berulang terus. Nah, ini kenapa kok nggak berhenti? Ya karena nilai selisih errornya, itu masih belum memenuhi syarat ini, makanya nggak berhenti. Nah, ini belum memenuhi 0,05. Gitu. Nah, caranya biar bisa memenuhi gimana? Ya mungkin dilakukan normalisasi. Gitu, perlu dilakukan normalisasi. Ini jadi proses trainingnya. Nanti kalau mau lihat hasil bobotnya ya boleh ditampilkan, tapi tidak mungkin bisa tampil. Kenapa? Karena ya ini dia kondisinya belum berhenti. Kecuali kalau langsung kita tentukan kayak gini, ini nggak ada kondisi, kita hapus. Ini caranya di stop. Nah, ini sudah melebihi waktunya. Nah, ini saya stop aja. Saya buat langsung selama epoch ya, saya buat epoch kurang dari sama dengan berapa ya, 10.000 misalkan. Itu juga lumayan loh, 10.000, atau saya pakai 1.000, nanti bisa dicoba sendiri sampean. Ini if-nya dihapus. Ditampilkan nilai itu juga bisa. Nilai bobotnya. Berarti bobotnya yang ditampilkan ini V01. V01 itu dari bias ke hidden 1. Berarti di sini V01 tampilkan V02 karena hiddennya ada 2 ya. Variabel inputnya hanya 1, berarti ini V11, V12, ini V11, V12. Terus berikutnya yang W, berarti ini V01, W12, tambah 1 lagi untuk yang V11. Jadi total parameternya hanya ada 2 dikalikan 2, 4, terus ditambah 3, 7. Hanya ada 7 parameter. Jadi kalau di mesin learning, bahasa pemrograman Python, itu ada istilah jumlah parameter. Oke, berarti ini hanya sampai 1000 iterasi. Saya coba lagi, jadi ada training sendiri.
Nah, udah. Line 78. Ini. Oh, maaf. Keliru. 21. Nah. Nah, ini masih proses sampai 1000. Jadi nanti kalau sudah 1000 ya berhenti. Ini masih proses. Jadi trainingnya yang ngikuti jumlah EPO. Misalkan saya gunakan EPO-nya 1000 ya 1000. Kalau EPO-nya 100 ya 100 kali. Harus dipahami tadi ya, iterasinya ada 2 kali. Dan nilainya pasti beda-beda. Nah ini, input 5 berarti memang yang dibaca baris kelima. Input 6. Ini masih iterasi 190. Itu. Nah nanti bobot inilah yang dipakai untuk testing. Sebentar, nanti saya tunjukkan proses testingnya. Belum selesai ya, banyak ya, 1000. Ini masih, oh sudah selesai. Ini EPO ke 1000. Loh ini semua baris data terbaca. Nah nilai bobotnya ini, ya nilai bobotnya. Jadi kalau mau menghitung testingnya, saya tambahkan code untuk menghitung testing. Saya tambahkan code-nya. PHP. Melakukan testing berarti boleh kita inputkan berdasarkan inputan. Nah, kalau yang berdasarkan inputan itu nanti nggak akan ketahuan berapakah jumlah selisih errornya. Berapakah jumlah selisih errornya. Tapi kalau mau menghitung selisih error kan wajib nih harus tahu berapakah hasil prediksi dan selisih errornya itu harus ada di laporannya. Karena memang prediksi itu untuk tahu selisih errornya. Nah, itu data ini harus dilakukan testing lagi. Tapi kalau testingnya berdasarkan inputan, berarti ya tinggal buat form inputannya. Tapi misalkan mau, ini contoh kalau saya nggak pakai form inputan, tapi saya mau menghitung MSE-nya. Ya, mau menghitung MSE-nya ya, ini sebagai data tes, jadi kolom bulan ini sebagai data tes, ini nanti diprediksi, terus dicari selisih errornya. Ini saya copy, nanti tinggal memperbaiki. Belum ada pembukaan, PHP-nya belum ada. Nah, bobot ini dirubah, V01-nya min ini saya bulatkan berarti min 13,18. Terus V02 16,79. Ini dihapus karena bobot hidden hanya 2 node. V-nya juga gitu. V11 min 13,61. Belum ke copy. Min 13,61. V12-nya ini enggak ada,
Nah, ini dihapus. Karena variabelnya hanya 1. 17,6. 17,6. W01. Nah, ini nilainya lebih besar. 5. W11. Yang ini 76. Terus 12. 84. 84. Dah, yang belakang dihapus. Ini nanti menghitung nilai ini ya, nilai selisih. Selisih. Kita ambil ini data SQL. Oh ya, koneksinya belum ada. Maaf. Di depan S koneksi. Nah, di sini X nomor, ini tadi bulan. Ini T, hasil. Ini data. Udah kita hapus yang di sini. Nggak dipakai. Nomor sama dengan 1. Ini tidak ada. Misalkan ditampilkan selisih boleh. Atau hasil prediksinya, di sampingnya ya nanti. Berarti ini dikerjakan dulu. Dan ini saya taruh hanya 2 ya. Saya taruh di atas. Ini tidak ada karena hiddennya hanya 2 node. Ini juga tidak ada. Nah, taruh di sini. Ini tidak perlu karena kita tidak menghitung jumlah benar. Akan tetapi kita menghitung hasil prediksi. Jadi nanti selisih sebentar. Ini V-nya. Nah, ini dihapus. Ini dihapus. Nah, di sini W1. Oke, ini nggak ada. Nilai Y-nya. Kemudian selisih. Si sama dengan. Ini tidak perlu di sini, tidak apa-apa. Berarti S T nomor maaf, ada dolar ya. Dikurangi target ya, dikurangi SY underscore in 1. Udah. Ini nanti kita tampilkan selisih. Nah, kalau mau ditampilkan juga hasil prediksinya ya tinggal nambah di sini. Hasil prediksinya berarti di sini. Y underscore in 1. Nah, ini melakukan looping sebanyak data saja. Datanya 24 ya, nanti loopingnya 24. Ini sudah testingnya. Kita coba testing. Localhost backpropagation.
mapping.php. Line 8. Well, oh maaf, MySQL. Line 25. Oh, nggak ada Y. T. Barisnya, penataannya sebentar saya buat dalam bentuk tabel. Oh, ini tertutup TR-nya. Eko TD. Ya. Tampilannya kayak gini, nggak bisa rapi dalam bentuk tabel. Sebentar saya buat tabelnya dulu. Dan saya tutup. Nah, ini selisih, ini hasil prediksinya. Nggak mungkin toh hasil prediksi itu negatif. Jadi otomatis data yang apa ya, intinya bobot yang kita pakai tadi tidak bagus. Kan tujuannya training itu untuk menghasilkan bobot. Nah, bobot yang kita dapat ini berarti kan tidak bagus. Terbukti ini selisih errornya sangat tinggi kalau mau dicari selisih error. Ini hasil prediksinya yang kolom ini. Sedangkan untuk hasil selisihnya di sini, kolom yang ini. Jadi harus ya. Jadi kalau kita membuat model backpropagation pasti ada training atau testing. Semua model, baik itu nanti menggunakan metode misalkan SVR, menggunakan regresi linier, itu pasti ada trainingnya. Trainingnya itu untuk menghasilkan bobot kalau di backpropagation atau neural network. Kalau yang di regresi linier itu trainingnya adalah menghasilkan variabel, menghasilkan persamaan garis. Gitu. Jadi pahami benar algoritma yang kita gunakan, tidak asal ngoding, karena percuma ngasal ngoding tapi kalau salah. Biasanya kalau salah lebih baik gunakan mesin learning. Itu pesan saya. Ya. Itu pesan saya. Ada lagi yang ditanyakan. Jadi wajib revisinya adalah harus ada training sendiri. Proses trainingnya kayak gini. Nggak perlu dituliskan di sininya. Saya inputkan, Bu. Jumlah iterasinya nggak perlu. Di dalam codingnya nggak apa-apa. Kamu taruh di sini nggak apa-apa. Karena memang selama ini kalau kita mau membuat model itu memang harus di back. Di back itu berarti di belakang. Nggak harus ditunjukkan di sininya. Nggak harus. Di sininya itu nggak perlu diinputkan jumlah iterasi. Nggak perlu, langsung aja. Tampilkan ini proses iterasi. Dia jumlah iterasinya ada sekian. Ini jumlah datanya. Jadi kalau kita baca datanya ya kelihatan sekali. Loh. Nah, dia kan pasti ada baris ke-7, baris ke-8, baris ke-9. Karena datanya ngikuti bulan ini. Nah, ini bulan. X-nya itu bulan. Nanti terus hasil model kita dari training itu berupa bobot dipakai untuk testing. Oh, ini selisihnya. Selisihnya kok jelek ya, berarti nilai bobotnya ini perlu dibuat random aja. Di sini dibuat random. Terus learning rate kan juga bisa diganti. Oh, saya ganti nih learning rate-nya.
gitu ya.